Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Istiqomah. Saya guru di SD Negeri 2 Terbis. Dalam pembelajaran kali ini, saya mengajak anak-anak membuat proyek STEAM dengan memanfaatkan air laut dan membuat alat yang saya beri nama dengan Aci Garuk, singkatan dari Alat Cipta Garam Air Laut. Saya melibatkan peserta didik dalam pembelajaran dan mereka membuat alat sendiri dengan model pembelajaran project based learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini agar pembelajaran kita bermanfaat, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin doanya. Alhamdulillah. Nah anak-anak, hari ini apakah di antara kalian yang tidak masuk? Anak-anak, sekarang sebelum kita masuk ke materi, mari kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Sikut, sekat, sekat, sikut, sikat. Ya, sekarang boleh duduk lagi. Nah, sekarang dari matanya sekalian hari ini kan bagaimana kasih malam? Alhamdulillah ya, setelah beberapa bulan tidak hujan, cuacanya bagaimana? Panas sekali. Tadi malam turun hujan. Di Indonesia ada cuaca apa saja loh? Ada dua cuaca, ada musim hujan dan ada musim panas atau panas. Nah, pertanyaan dari tadi ada kaitannya dengan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang bentang alam. Nah sebelumnya boleh tanya dulu, bentang alam. Kita berada di Kecamatan Mambul. Bentang alam yang kita miliki ini apa saja di Kecamatan Mambul? Terus bendungan kita, terus lalu sungai, ada banyak bentang alam, ya kan? Ada pegunungan, ada pantai, di pantai ada lautnya, lalu ada sungai, ada hutan. Lalu kalau kita turun sedikit, kemarin kan kalian sudah pernah diajak ke pantai ya kan? Kalian sudah mengamati daerah pantai di sekitar kecamatan kita, banyak sekali pantainya. Kalian juga sudah mengamati pantainya, di sekitar pantai itu ada apa saja, ya apa saja ya. Nah kira-kira kalau di daerah pantai itu profesinya mereka sebagai apa? Nelayan. Oh selain nelayan apa? Petani garam. Oh iya petani garam bisa. Ya petani garam. Tapi apakah di sini ada petani garam? Tidak ada ya petani garam. Di kecamatan kita tidak ada yang membuat garam air laut. Padahal kita kan bisa memanfaatkan garam itu, laut itu untuk menjadi garam kan bisa. Karena profesinya tidak ada. Kira-kira kalian begini enggak? Jika aku ingin membuat garam, begini enggak kalian? Nah sekarang boleh ditanya lagi. Kira-kira kalau ingin membuat garam, caranya bagaimana? Baca dulu sih. Nah anak-anak tadi kan kita sudah menyaksikan cara membuat garam. Nah tadi kalian kan sudah bertanya, lalu kalian ingin membuat garam. Lalu kira-kira sekarang dipikirkan, ya, kira-kira cara apa ya yang bisa saya gunakan, yang bisa saya lakukan untuk membuat garam ini? Coba dituliskan ke depan. Yang punya ide coba dituliskan ke depan. Yuk. Terus siapa lagi yang ide? Ya oke, Sarah. Sebelah sana. Nah sudah ya, kita sudah mendapatkan
bilang dengan menggunakan air laut, lalu digiling di tanah, lalu ada bisa memanennya butuh waktu 1 minggu, lalu ada yang bilang dengan menggunakan alat dan dengan ditabur. Nah, sekarang kita pikirkan anak-anak, kita harus membuat alat yang bisa kita bawa pulang ke rumah. Jadi cukup ambil airnya, lalu nanti dibawa di alat itu, dan alatnya itu teman-teman bagaimana? Tidak terkena air hujan. Jadi alatnya itu bisa dipakai panas maupun hujan. Anak-anak, kemarin kita kan sudah belajar materi tentang tentang alam. Dan ada banyak sekali bentang alam di Kecamatan Panggul. Dan mulai dari bentang alam yang alami dan ada yang dibuatkan. Kemarin kita sepakat untuk membuat alat cipta garam, produksi garam dari air laut. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan alat dan bahan yang bisa kalian gunakan untuk menciptakan alat cipta garam air laut itu. Nah, ini yang pertama ada apa yang namanya? Iya, bekas bekas. Bentuknya apa? Balok. Tuh. Nah, ini digunakan sebagai apanya? Lahannya. Kemudian ini ada pika bening. Ini nanti diukur sesuai dengan ininya, lahannya. Nanti kalian ukur pasnya berapa. Nah, ini fungsinya sebenarnya apa nanti? Atapnya, ya betul. Lalu ada sedotan. Sedotan ini untuk apa? Mengeluarkan air hasil penguatan. Lalu ini kan disemprot nanti. Ini warnanya sengaja dibikin hijau. Ini untuk apa? Menguji. Betul sekali. Atapnya kedap air atau tidak? Karena kita membuat alat pencipta garam yang bisa digunakan dalam cuaca panas ataupun hujan. Kalau hujan, kalau tidak ada atapnya yang kedap air, maka tidak bisa panen karena kenapa? Betul, sekali karena airnya garam tadi tercampur dengan air hujan. Ada limbah, ada gunting, ada kater, dan yang paling penting ini apa ini? Air laut. Nanti akan kita tuang sebanyak 300 ml nanti dipakai. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu akan membentuk kelompok kalian menjadi 2 kelompok. Ya. Nah, sekarang berhitung mulai dari Wildan. 1, 2, 1, 2, hanya 2 saja. Yuk. 1, 2, 1. Nah anak-anak, sekarang kalian kan sudah terbentuk menjadi kelompok-kelompok. Di sini Ibu mempunyai LKPD yang berisi tentang langkah-langkah cara pembuatan alatnya, dan juga ada form pengamatan yang nanti harus kalian isi ketika mengamati proses pembuatan garam. Nah, untuk pembuatan alat ini kira-kira kalian membutuhkan waktu berapa jam? 1 jam. Oke, 1 jam kita sepakati ya. Lalu nanti untuk pengamatan pembuatan garamnya kita sepakati dalam berapa hari? 3 hari. Ya, kita sepakati dalam waktu 3 hari. Sekarang dibagikan LKPD-nya. Nah, di situ diamati langkah-langkahnya apa saja, harus bagaimana. Nah, tapi kurang ada satu yang kurang ya, ini lahan, untuk lahan. Ini ada tempat untuk lahannya. Sekarang bisa diukur dulu, ini lahannya berapa, lalu nanti untuk ukuran atapnya diukur dulu lah. Berapa senti? Ini sekarang atapnya kan sudah jadi ya, kelompok ini. Ini nanti kita ludahi di sini. Nah, anak-anak, sekarang kita akan melakukan uji coba apakah alat ini berfungsi apa tidak. Nah, pertama kita tuang dulu. Ini airnya ada 600 ml, jadi separuhnya ini 300 ml dituangkan. Nah, lalu sekarang ditutupkan ini.
Lalu sekarang kita uji coba apakah ini kedap air apa tidak ya alatnya. Kita semprotkan. Apakah alat ini kedap air? Nah, berarti salah satu sudah dipenuhi bahwa alat ini kedap air, jadi bisa digunakan dalam segala cuaca. Nanti kita ini apa? Akan bagaimana ini? Betul, menguap. Nah, nanti hasil penguapannya akan di sini terus keluar ya melalui sedotan ini. Nah, sekarang nanti hari ke-1 diamati, dimasukkan ke dalam laporannya sini ya. Terus hari kedua sampai hari ketiga nanti dimasukkan ke dalam lembar laporannya. Mulai besok sama besoknya lagi diamati. Baiklah anak-anak, kan kita sudah melakukan pengamatan selama berapa kali? Lalu alatnya juga sudah jadi. Sekarang ibu minta kalian untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan. Mulai dari kelompok 1, silakan presentasi di depan. Baik, untuk kelompok 1 sudah presentasi. Sekarang apakah ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain untuk kelompok 1? Baik, untuk kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya dan pengamatannya. Sekarang apa ada masukan atau tanggapan dari kelompok 1? Nah, silakan. Baik, apa ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak, sudah ya. Baik, kelompok 2 juga sudah presentasi, maka tepuk tangan untuk kelompok 2. Kemarin sudah belajar apa saja? Tentang alam, terus pembuatan garam dengan menggunakan apa? Ya, dengan menggunakan alat aci barut. Nah, lalu untuk pembelajaran selanjutnya silakan dipelajari materi yang ada di bukunya. Ya, Ibu selalu berpesan pada kalian untuk selalu menjaga kerukunan, menjaga kebersihan, selalu ingat ibadahnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa tetap belajar di rumah. Ibu kira pembelajaran hari ini akan Ibu cukupkan. Sebelum kita cukupkan, silakan dipimpin doanya terlebih dahulu. Ya, dipimpin doanya. Tangan di atas, sila berdoa tegak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, terima kasih. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan proyek PJBL yang Ibu lakukan sangat mengesankan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah, bekerja sama dalam tim, dan mempresentasikan hasil belajar mereka sangat meningkat. Proyek ini telah berhasil menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan. Teruslah berinovasi. Proyek yang dipilih siswa ini sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga siswa dapat berpikir kritis dan kreatif, tapi tetap perlu banyak bimbingan dalam memanajemen waktu. Terus selanjutnya, kerjasama antar siswa dalam kelompok sangat baik. Mereka saling membantu dan berbagi ide satu sama lain, tapi tetap perlu lebih banyak kesempatan bagi siswa untuk mempresentasikan hasil kerja mereka. Ya, untuk model pembelajaran PJBL hari ini, siswa sangat tertarik dan antusias dalam mengikuti pembelajaran, karena pembelajaran menjadi semakin aktif dan menyenangkan untuk siswa. Namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk pembelajaran pertemuan berikutnya. Saya sangat senang sekali dalam pembelajaran hari ini, karena dalam proyek ini saya bisa tahu cara membuat aci garut atau alat cipta garam air laut. Saya sangat antusias dengan pembelajaran proyek ini karena menambah wawasan saya tentang pembuatan garam air laut. Semoga kedepannya ada proyek lagi yang lebih menantang.